Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 Bioteknologi yang beranggotakan saya sendiri, Dinana Fitri, dan teman-teman saya, Dinda Artamevia Eka Suci dan Cinta Restiani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rekayasa genetika, terutama pada hewan transgenik, terapi gen sel embrional, dan terapi gen sel dewasa. Rekayasa genetika melibatkan manipulasi gen pada organisme sehingga dapat dimanfaatkan baik di bidang pertanian, industri, lingkungan, kesehatan, dan lainnya. Berikut ini akan dipaparkan mengenai contoh pemanfaatan dari rekayasa genetika yang meliputi hewan transgenik dan terapi gen. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai hewan transgenik. Awal diperkenalkannya hewan transgenik yaitu sekitar tahun 1983, yaitu saat gen untuk hormon pertumbuhan manusia diperkenalkan ke tikus. Hewan transgenik sendiri diartikan sebagai hewan yang sengaja dimodifikasi genomnya, gen disusun dari suatu organisme yang dapat mewarisi karakteristik. Menurut Federation of European Laboratory Animal Association. Selanjutnya, masuk ke alasan mengapa hewan transgenik tetap diproduksi. Sebenarnya ada beberapa alasan. Kami mengambil dua alasan umum, yaitu yang pertama karena hewan transgenik diproduksi untuk memiliki sifat ekonomi spesifik. Misalnya sapi transgenik diciptakan untuk menghasilkan susu yang mengandung protein yang tinggi dan antibakteri untuk mencegah penyakit tertentu pada manusia. Yang kedua, hewan transgenik diproduksi sebagai model penyakit. Maksudnya, hewan dimanipulasi secara genetik untuk menunjukkan gejala penyakit sehingga perawatan agar terhindar dari penyakit dapat dihindari. Misalnya, ilmuwan Harvard membuat terobosan besar secara ilmiah di mana ilmuwan ini mengembangkan keahlian tikus secara genetik, yang mana tikus ini membawa gen yang mengembangkan variasi kanker pada manusia. Nah, pembuatan dan pengembangan hewan transgenik dapat dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode. Yang pertama yaitu mikroinjeksi DNA, dilakukan dengan menginjeksi langsung gen terpilih yang diambil dari anggota lain dalam spesies yang sama ataupun berbeda ke dalam ovum yang telah dibuahi. Cara yang kedua yaitu dengan transfer gen dengan media retrovirus. Menggunakan retrovirus sebagai vektor, kemudian menginjeksi DNA ke dalam sel inang DNA dari retrovirus berintegrasi ke dalam gen untuk bekerja. Kemudian cara yang ketiga, transfer gen dengan media sel cangkok embrionik. Diaplikasikan dengan menggunakan sekuen DNA yang diharapkan dapat muncul ke dalam kultur in vitro. Sel cangkokan embryonik sel tersebut menjadi organisme lengkap. Sel tersebut kemudian akan berikatan ke dalam embrio pada tahap perkembangan blastosit. Selanjutnya yaitu perakitan tikus transgenik dengan metode mikroinjeksi DNA. Dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama dimulai dari sel telur dihasilkan dari proses supraovulasi dan fertilisasi in vitro pada tikus betina donor.
Kemudian sel telur diambil dari oviduk tikus betina donor. Selanjutnya, sel telur diinjeksi segera dengan transgen yang berisi kopigen asing ke dalam pronukleus betina menjadi linier. Sel telur akan diintroduksi atau ditanam ke dalam oviduk induk betina angkat. Setelah itu akan menjadi individu tikus transgenik yang dapat dikawinkan dengan sesamanya untuk menghasilkan homozigot transgenik. Kalau tadi menggunakan mikroinjeksi DNA dalam perakitan tikus transgenik, nah yang selanjutnya menggunakan metode retrovirus. Nah, pada perakitan menggunakan metode retrovirus terdapat 4 prosedur, yaitu yang pertama transfer gen menggunakan retrovirus pada sel embrio tahap awal yang terdapat di tikus betina reseptif donor. Kemudian di mikroinjeksi ke inti sel sperma yang membesar atau pronukleus jantan dari sel telur yang telah dibuahi. Kemudian DNA dari retrovirus berintegrasi ke dalam genom untuk bekerja pada sel batang embrionik pada tahap embrio awal yang ditanam pada betina reseptif pembawa. Lalu akan terbentuk individu tikus transgenik. Nah, prosedur tadi dapat dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu penggunaan sel batang embrionik dengan retrovirus. Nah, ini dimulai dari tahapan perkembangan blastosit. Selnya yang dari embrionya diambil, kemudian dikultur menjadi sel batang embrionik, lalu dilakukan transfeksi dengan pemberian transgen pada sel batang embrionik. Selanjutnya pengkayaan sel batang embrionik yang tertransfeksi, kemudian dilakukan mikroinjeksi ke dalam blastosit. Selanjutnya diimplantasikan ke dalam tikus betina dan akan menjadi individu tikus transgenik. Tahapannya dapat dilihat di gambar sebelahnya. Selanjutnya yaitu contoh hewan transgenik. Kami akan membahas 3 contoh hewan transgenik. Yang pertama sapi transgenik, yang kedua ikan transgenik, yang ketiga sapi perah transgenik. Yang pertama yaitu sapi transgenik yang mampu menghasilkan protein susu. Peneliti berhasil menyisipi hewan uji sapi dengan gen alfa-laktalbumin yang berasal dari manusia melalui metode mikroinjeksi. Dari hasil pengujian, produksi susu pada sapi transgenik sebesar 91 mili ditemukan sekresi alfa-laktalbumin dengan konsentrasi 2,4 mg per mililiter. Selanjutnya yaitu contoh hewan transgenik. Kami akan membahas 3 contoh hewan transgenik. Yang pertama sapi transgenik, yang kedua ikan transgenik, yang ketiga sapi perah transgenik. Yang pertama yaitu sapi transgenik yang mampu menghasilkan protein susu. Peneliti berhasil menyisipi hewan uji sapi dengan gen alfa-laktalbumin yang berasal dari manusia melalui metode mikroinjeksi. Dari hasil pengujian, produksi susu pada sapi transgenik sebesar 91 mili ditemukan sekresi alfa-laktalbumin dengan konsentrasi 2,4 mg per mililiter. Yang selanjutnya yaitu prosedur rekayasa genetika pada sapi transgenik. Nah, ini terdiri dari beberapa prosedur, yaitu dilakukannya fertilisasi secara in vitro yang kemudian menghasilkan zigot, lalu zigot tersebut diinjeksi dengan DNA yang mengandung gen alfa-laktalbumin
dengan teknik mikroinjeksi. Lalu zigot tadi dikultur selama 6 atau 7 hari dengan menggunakan media sintetik yang mirip dengan cairan oviduk. Lalu zigot akan tumbuh menjadi embrio yang kemudian ditransfer ke rahim sapi untuk proses kehamilan. Nah, contoh hewan transgenik berikutnya adalah ikan transgenik. Ikan transgenik ini bersifat tumbuh lebih cepat dan ukurannya 3 kali lebih besar daripada ikan biasanya. Ikan transgenik ini diperoleh dari penyisipan gen growth hormone GH yang baik kemudian diinsersikan pada ikan lain melalui metode mikroinjeksi. Nah, untuk prosedur pembuatan atau rekayasa genetika pada ikan transgenik akan dijelaskan oleh Mbak Dinda. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai prosedur rekayasa genetika pada ikan transgenik. Prosedur yang pertama yaitu menduplikat DNA yang membawa informasi genetika berupa gen growth hormone atau GH, yang kemudian gen tersebut disisipkan ke dalam plasmid yang dapat direproduksi di dalam bakteri. Nah, lalu memasukkan plasmid ke bakteri dan melakukan cloning bakteri. Selanjutnya, plasmid diisolasi dan bakteri serta memotong menjadi DNA linear. Kemudian menyuntikkan DNA ke dalam telur ikan yang terfertilisasi. Nah, selanjutnya telur ikan diinkubasi dan ditumbuhkan. Nah, dari proses tadi akan menjadi ikan transgenik. Selanjutnya ada contoh hewan transgenik lainnya, yaitu sapi perah. Sapi perah transgenik mampu memproduksi air susu yang mirip dengan kandungan air susu ibu, yaitu dengan menyisipkan gen human lactoferrin atau HLF ke dalam embrio sapi melalui proses cloning. Yang selanjutnya ada prosedur rekayasa genetika pada sapi perah transgenik. Nah, pada sapi perah transgenik ini terdiri dari beberapa prosedur. Di antaranya yaitu yang pertama, mengambil gen human lactoferrin atau HLF dari inti sel somatik. Nah, inti sel somatik yang diambil ini berasal dari inti sel somatik manusia yang mengkode produksi ASI. Selanjutnya, inti sel somatik tersebut disisipkan ke dalam sel telur sapi yang sudah dibuang nukleusnya atau inti selnya. Kemudian dilakukan proses pemrograman ulang nukleus di dalam sel telur. Kemudian akan terjadi pembelahan dan perbanyakan sel hasil dari transfer nukleus ke sel telur tadi. Nah, selanjutnya dilakukan proses pengamatan perkembangan sel yang terjadi. Lalu akan mengalami proses implantasi calon individu ke dalam rahim sapi. Nah, hasil akhirnya akan terbentuk individu sapi perah transgenik hasil cloning. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif mengenai pembuatan hewan transgenik. Nah, yang pertama akan dijelaskan mengenai dampak positifnya. Dampak positif pembuatan hewan transgenik ada 6, yaitu yang pertama dihasilkan hewan yang unggul atau breeding, yang kedua yaitu memperbaiki kualitas produk ternak dalam bidang pangan dan mengurangi kelaparan, yang ketiga yaitu daya tahan ternak terhadap penyakit meningkat, yang keempat sebagai pengobatan manusia, misalnya untuk memperoleh protein farmaseutik untuk insulin yang diproduksi dari air susu hewan ternak. Yang kelima, menghasilkan produk yang lebih banyak dari sumber yang sedikit dan dapat digunakan sebagai bahan baku industri. Yang terakhir yaitu untuk mempelajari teknik rekayasa genetika. Pembuatan hewan transgenik selain memberikan dampak positif, juga akan menimbulkan dampak negatif.
Dampak negatif yang pertama yaitu berdampak buruk bagi hewan yang dilibatkan, misalnya kesulitan lahir dan rendahnya keturunan. Yang kedua, potensi plasma nutfah hewan memberikan ancaman bagi eksistensi hewan ternak. Yang ketiga, potensi pergeseran ekologi karena gangguan adaptasi terhadap alam. Yang keempat, akan muncul jenis bahan kimia baru baik yang terdapat di dalam organisme transgenik maupun produknya yang berpotensi adanya toksinitas pangan. Yang kelima yaitu memberikan ancaman persaingan terhadap komoditas yang serupa yang dihasilkan secara konvensional. Yang keenam, ada gen yang lemah dapat berpotensi mudah terserang penyakit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai terapi gen. Terapi gen merupakan teknik terapi yang melibatkan transfer asam nukleat berupa DNA ke sel embrionik maupun somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien. Nah, penyisipan gen pada terapi ini menggunakan vektor virus maupun non-virus. Nah, terapi gen ini intinya digunakan untuk mengobati gen yang rusak sehingga dapat menangani gangguan kesehatan atau membantu tubuh untuk melawan penyakit. Nah, terapi gen ini banyak digunakan untuk penyakit yang disebabkan oleh kelainan gen tunggal resesif seperti fibrosis kistik, hemofilia, kelainan muskular, dan anemia sulfabit, serta penyakit lainnya seperti kanker maupun AIDS. Nah, proses rekayasa genetik pada bioteknologi terapi gen ini meliputi beberapa tahapan, seperti yang pertama, isolasi gen target, kemudian penyisipan gen target ke vektor transfer, kemudian yang ketiga, transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi. Selanjutnya, transformasi pada sel organisme target. Selanjutnya, ada tipe terapi gen. Nah, dalam terapi gen ini terdiri dari dua tipe utama, yaitu terapi gen sel embrional dan terapi gen sel tubuh atau sel dewasa. Yang pertama akan dijelaskan mengenai terapi gen sel embrional. Terapi gen sel embrional digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Terapi gen sel embrional biasanya dilakukan pada hewan untuk membentuk hewan transgenik. Nah, terapi tipe ini memungkinkan dilakukannya perbaikan secara genetik yang akan mulai terlihat ketika sel embrional telah berkembang menjadi individu yang baru. Nah, proses dari tipe gen sel embrional ini yaitu gen akan ditransfer ke dalam ovum ataupun zigot sehingga ketika ovum tersebut difertilisasi dengan sperma lalu akan membentuk zigot. Nah, zigot ini akan berkembang dengan membawa gen yang telah disisipkan sebelumnya sehingga organisme baru yang terbentuk ini telah memiliki gen yang berfungsi dalam terapi yang dimaksudkan atau yang akan dilakukan. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengertian dan proses dari terapi gen sel embrional. Nah, yang selanjutnya akan dipaparkan mengenai contoh dari terapi gen sel embrional. Nah, contohnya ini pada monyet, yang prosesnya yaitu awalnya terdapat dua monyet, yaitu monyet A dan monyet B. Monyet A ini memiliki kelainan pada mitokondria dan monyet B merupakan monyet yang normal. Nah, untuk menghasilkan keturunan monyet A yang normal tanpa ada kelainan pada mitokondria, maka dilakukan terapi gen melalui sel embrional. Kromosom pada ovum monyet A akan diambil yang kemudian disisipkan ke dalam ovum monyet B yang memiliki mitokondria normal.
Nah, proses pengambilan dan penyisipan tersebut dilakukan secara ex vivo. Ovum dari monyet B yang telah disisipi oleh materi genetik monyet A, kemudian difertilisasi oleh sperma dari monyet C yang sejenis dengan monyet A. Nah, ovum yang telah dibuahi sperma lalu diinersikan ke dalam uterus monyet lain yang berperan sebagai induk inang. Nah, monyet lain ini tugasnya yaitu untuk memfasilitasi embrio tersebut untuk tumbuh dan berkembang. Nah, lalu embrio akan lahir dengan kondisi normal atau tanpa kelainan mitokondria. Nah, terapi gen kan terdiri dari dua tipe, yaitu tipe terapi gen sel embrional dan terapi gen sel dewasa atau sel tubuh. Nah, yang selanjutnya akan dijelaskan mengenai terapi gen dewasa atau terapi gen sel tubuh. Nah, pada terapi gen sel tubuh ini akan dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien, sehingga malfungsi atau kerusakan pada organ dapat diperbaiki. Nah, menurut Singh et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh ini spesifik untuk setiap pasien dan tidak akan diturunkan ke generasi berikutnya. Terapi gen sel tubuh ini menggunakan sel somatik dan DNA yang mengandung gen yang nantinya berfungsi untuk terapi yang ditransfer ke dalam sel somatik baik secara in vivo maupun ex vivo. Transfer gen tersebut biasanya ditujukan secara langsung ke organ atau jaringan yang spesifik, sehingga gen dapat langsung terekspresi dengan baik. Pada terapi gen dengan sel somatik, ini tidak akan memberikan pengaruh terhadap sel embrional. Nah, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Sinta. Kemudian ada terapi gen secara in vivo. Terapi gen ini tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Vektor virus yang telah mengandung gen target tersebut kemudian akan diinjeksikan ke dalam tubuh pasien secara langsung menuju jaringan atau organ target di mana gen untuk terapi tersebut dibutuhkan atau diekspresikan. Terapi gen secara in vivo ini melibatkan proses transduksi secara langsung di dalam tubuh. Lebih mudah dilaksanakan dan dikembangkan dalam skala tertentu, dan tidak membutuhkan fasilitas khusus, karena injeksi atau transfer gen bisa dilakukan dengan metode umum maupun menggunakan biolistik gen. Namun, Wong pada tahun 2016 menyatakan bahwa terapi gen secara in vivo ini memiliki spesifikasi dan efisiensi yang lebih rendah dibandingkan terapi gen secara ex vivo. Berikutnya ada terapi gen secara ex vivo. Terapi gen secara ex vivo ini memiliki tahapan yang lebih kompleks dibandingkan secara in vivo. Terapi ini akan melibatkan transduksi di laboratorium dengan kondisi spesifik tertentu sehingga membutuhkan fasilitas laboratorium yang lebih lengkap. Metode ex vivo ini juga mengakibatkan kurangnya populasi sel yang diproliferasi. Berikut ini adalah langkah terapi gen dengan metode ex vivo. Itu yang pertama itu isolasi sel dari pasien kerusakan gen, kemudian akan diadakan penumbuhan sel hasil isolasi pada media tertentu. Kemudian sel target akan diinfeksi dengan retrovirus. Kemudian pembentukan RNA rekombinan dengan bentuk gen normal. Produksi RNDA dari RNA rekombinan tadi, virus dengan rambutan dengan bantuan enzim reservoir transkriptase. Kemudian translasi di sitoplasma menghasilkan protein yang normal. Kemudian akan menghasilkan sel yang telah diperbaiki. Kemudian seleksi dan uji sel yang telah diperbaiki akan ditumbuhkan hingga 100 miliar sel. Kemudian infusi sel rekombinan ke tubuh pasien. Berikut ini 3 vektor virus yang banyak digunakan pada terapi gen. Yang pertama ada adenovirus. Adenovirus ini merupakan virus generasi pertama yang digunakan dalam terapi gen dan sangat efektif sehingga vektor pembawa transgen.
Adenovirus ini memiliki spesifitas yang tinggi terhadap jenis jaringan atau organ target yang dapat diinfeksi sehingga tidak dapat menginfeksi jaringan atau organ selain targetnya. Adenovirus ini mempunyai imunogenisitas yang cukup tinggi sehingga cenderung mudah dikenali oleh sistem imun penderita dan mengakibatkan berkurangnya kemampuan dalam menyisipkan gen ke tubuh pasien. Yang kedua ada retrovirus. Retrovirus merupakan salah satu virus yang menginfeksi sel hewan, termasuk manusia. Retrovirus dapat menginfeksi sel yang sedang membelah karena virus ini memiliki kemampuan untuk menembus pori nukleus saat siklus mitosis. Materi genetik pada virus ini adalah bentuk RNA. Keuntungan menggunakan retrovirus ini adalah transgen yang dimasukkan bisa ditransmisikan ke semua sel yang terinfeksi dan turunannya. Adapun kerugian untuk menggunakan retrovirus ini dapat menyebabkan terjadinya mutasi genetik yang berbahaya selama tahap pengintegrasian, kemudian ada cenderung kurangnya stabil karena berupa RNA. Yang terakhir, terdapat adeno-associated virus atau AAV, adalah virus yang tidak memiliki selubung atau envelope. Virus ini berukuran cukup kecil, serta memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. Infeksi AAV hanya akan efektif jika terdapat virus pembantu atau helper virus, baik adenovirus atau herpes virus. Terapi gen dengan vektor AAV umumnya digunakan dalam terapi in situ karena gen terintegrasi yang terdapat pada AAV rekombinan dapat langsung diinfeksikan pada sel inangnya. Selanjutnya ada hambatan dalam terapi gen. Beberapa faktor yang menghambat aktivitas penggunaan terapi gen yaitu pertama, masa hidup alami terapi gen yang pendek. Kemudian yang kedua, gen yang dimasukkan ke dalam sel-sel target harus dapat berfungsi. Yang ketiga, sel-sel yang mengandung gen terapi ini harus dapat hidup lama dan stabil. Hambatan yang kedua itu pada respon imunolog. Yang pertama itu adanya stimulus tertentu yang merangsang timbulnya respon imunologi dapat menurunkan efektivitas terapi gen. Kemudian adanya respon imunologi ini juga akan menyulitkan pengulangan terapi gen pada pasien. Kemudian ada masalah dengan virus yang berfungsi sebagai vektor, yaitu ada hambatannya. Yang pertama, toksitas, reaksi imunologik, dan inflamasi kontrol gen dan jaringan sasaran. Yang kedua, kemungkinan pulihnya kembali kemampuan virus untuk menyebabkan penyakit pada manusia. Kemudian ada kelainan gen multiple itu yang pertama, terapi gen sulit digunakan untuk mengobati penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kombinasi gen yang mengalami kerusakan. Yang kedua, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, Alzheimer, artritis, dan diabetes. Potensi untuk timbulnya tumor itu yang pertama adanya DNA yang diintegrasikan pada tempat yang salah di dalam genom. Misalnya pada daerah tumor suppresor gen, hal ini dapat menyebabkan timbulnya tumor. Kedua, pasien dengan X-linked recombinant immunodefisiency yang diterapi dengan sel punca darah. Yang diinfeksikan oleh retrovirus yang mengandung transgen. Kemudian 3-12% yang diterapi menderita leukemia. Berikut ini contoh terapi gen. Contoh terapi gen ini ada pada adenovirus dalam terapi gen. Yang pertama itu ada terapi gen yang dipakai untuk mengobati cystic fibrosis atau CF. Virus adenovirus yang membawa gen CF diinhalasi oleh pasien. Kemudian sel-sel paru-paru akan terinfeksi dan mensintesa produk gen CF untuk mengatasi simptom dan gejala penyakit. Kemudian kuatnya reaksi imunologik tubuh menyebabkan terapi gen menjadi tidak efektif. Kemudian sel-sel yang terinfeksi virus dan mengandung transgen akan mati dan tidak bisa memperbaiki diri. Yang B ada terapi gen pada manusia yang pertama kali dilakukan pada tahun 1990. Penyakit adenosin deaminase deficient recombinant immunodeficiency disease
atau ada SCID. Yang ketiga yaitu SCID, penyakit autosomal yang jarang terjadi. Penderita tidak mempunyai sistem imun. Beberapa penderita mengalami defisiensi enzim adenosin deaminase. Kemudian deoxyadenosine yang terfosforilasi meningkatkan mencapai tingkat toksik dan terakumulasi dalam limfosit T. Kemudian membunuh sel limfosit. Kemudian ada perbedaan tipe terapi gen, yaitu ada 2, terapi gen sel tubuh dan terapi gen abnormal. Kemudian pada terapi gen sel tubuh itu, gen yang normal atau telah dimodifikasi ditempel ke dalam sel somatik pasien, kemudian mengobati atau mengatasi gejala penyakit pasien. Kemudian tidak dapat diturunkan kepada generasi selanjutnya. Selanjutnya, gen yang telah diperbaiki ini hanya ada pada sel-sel somatik saja dan tidak ada pada sel-sel germinal. Kemudian mirip dengan transplantasi sel atau jaringan atau organ. Kemudian lebih rumit dan lebih berbahaya. Untuk terapi gen abnormal itu, gen yang akan mengalami defek pada sel-sel germinal. Kemudian diperbaiki dengan cara menginsersikan dan mengintegrasikan gen normal atau gen yang telah dimodifikasi ke dalam genom sel-sel germinal. Gen yang telah diinsersikan ini kemudian akan diturunkan ke generasi berikutnya. Sangat bermanfaat untuk mengatasi penyakit-penyakit genetik dan penyakit-penyakit yang bersifat herediter. Kemudian masih sulit dilakukan karena alasan teknis dan etik lalu mengubah genetik seseorang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.